Saya Zainul Mutakin dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan membacakan resume tentang kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama, bidang akademik yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1. UIN Maliki memiliki 7 fakultas. Di antaranya, pertama, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan terakhir Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Di UIN Malang ada hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Di UIN Malang juga disediakan ma'had untuk mengembangkan dan memperluas ilmu agama dan kebahasaan mahasiswa. 4 pilar yang harus dimiliki mahasiswa UIN Malang adalah: yang pertama, kedalaman spiritual; yang kedua, keagungan akhlak; yang ketiga, keluasan ilmu; yang keempat, kematangan profesional. UIN Maliki juga memiliki tempat pengembangan bahasa asing, baik bahasa Arab, Inggris, maupun Mandarin. UIN Maliki juga memiliki Rumah Tahfiz Al-Quran atau HTQ atau lembaga HTQ yang berfungsi untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa khususnya di bidang tahfizul Quran. Yang keempat, UIN Maliki juga mempunyai rumah moderasi beragama untuk mendidik mahasiswa menjadi muslim yang moderat. Dan terakhir, UIN Maliki mempunyai perpustakaan dan memiliki ribuan koleksi e-books yang bisa diakses oleh mahasiswa. Syarat kelulusan mahasiswa di UIN Malang adalah menempuh kuliah minimal 8 semester pendidikan dan menyelesaikan 150 sampai 160 SKS. Dan juga melakukan penelitian seperti skripsi dan lain-lain, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat seperti PKL dan KKN. UIN Malang berbeda dengan UIN lain, dan ciri khas yang membedakannya adalah di UIN Malang diajarkan mata kuliah dasar seperti mata kuliah dasar keislaman, mata kuliah dasar bahasa, dan juga mata kuliah dasar filsafat. Selanjutnya resume 2 dari bidang kemahasiswaan, Wakil Rektor 3. Bidang kemahasiswaan bertugas memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa selama mahasiswa belajar di kampus UIN Malang. Mahasiswa UIN Malang wajib memiliki mental spiritual. Orang yang memiliki mental spiritual mempunyai 3 indikator. Yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTA menuju pola belajar di perguruan tinggi. Berpikir ilmiah pada hakikatnya adalah berpikir selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum ataupun agama. Yang kedua, berpikir positif. Selalu berpikir positif, berperilaku positif, serta berpenampilan positif atau berpenampilan sopan. Dan yang terakhir,
bertindak atau melakukan kegiatan positif. Di UIN Malang ada 18 unit kegiatan mahasiswa untuk memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa seperti badan resimen dan kepramukaan dan lain-lain. Kegiatan intrakampus di UIN Malang ada DEMA dan SEMA. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan intrakampus karena setelah tamat S1 dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa untuk dilampirkan di surat keterangan ijazah. Skor untuk lulus kegiatan intrakampus minimal 250 poin. UIN Maliki juga menyediakan banyak beasiswa. Misalnya, beasiswa bagi mahasiswa juara lomba olimpiade dan akan mendapatkan poin untuk SKKM. UIN Maliki juga menyediakan tempat untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa melalui jalur senat mahasiswa universitas dan juga melalui Dewan Eksekutif Mahasiswa. Visi dan misi UIN Malang. Visi: terwujudnya pendidikan tinggi integritas dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya: mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Kedua, menghasilkan sarjana teknologi seni yang relevan dan daya saing tinggi. Selanjutnya saya akan membahas tentang DEMA UIN Maliki. DEMA UIN Maliki adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas yang terdiri dari universitas dan fakultas. DEMA mempunyai turunan, yaitu HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinir seluruh kegiatan mahasiswa. Tugas DEMA antara lain: yang pertama, melakukan kegiatan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas. Kedua, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian atau bagian-bagian DEMA. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, Kementerian Sosial Hukum dan Politik. Yang keempat, Kementerian Agama. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Dan yang terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya adalah SEMA. SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Kedua, tugas SEMA terlain mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya,
mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas dan merancang serta menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Selanjutnya, mengesahkan Dema Universitas, dan yang terakhir, menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melakukan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Salah satu contoh wewenang SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. SEMA tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu 4 komisi. Pertama, Komisi Advokasi dan Hukum. Kedua, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Ketiga, Komisi Administrasi dan Keuangan. Dan yang keempat, Komisi Informasi dan Komunikasi. Di UIN Malang juga terdapat unit kegiatan mahasiswa yang terdiri dari pertama UKM Jepret atau fotografi, yang kedua UKM Teater K2, yang ketiga UKM Pramuka, yang keempat UKM Seni Religius, yang kelima UKM PMI, keenam UKM Taekwondo Indonesia, yang ketujuh UKM Simfoni FM, 8 UKM LKP2M, yang ke-9 UKM Kopma Padang Bulan, yang ke-10 UKM UAPM Inovasi, yang ke-11 UKM Unior, yang ke-12 UKM Satuan Resimen Kemahasiswaan, UKM Mapalaska, dan lain-lain. Selanjutnya, materi resum materi yang disampaikan oleh Bapak Hasanuddin Wahid yang berjudul Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Bapak Hasanuddin Wahid menceritakan tentang kondisi COVID di dunia dan di Indonesia, dan mengatakan kunci mengendalikan pandemi ada 2, yaitu percepat vaksinasi dan disiplin prokes. Dampak pandemi COVID-19 sangatlah banyak. Yang pertama, turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Sektor pendidikan, putus sekolah, anak harus bekerja, kekerasan pada anak dan risiko eksternal, penurunan capaian belajar. Sektor sosial, meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas. Ada beberapa kebijakan sektor pendidikan, ada bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan rumah sakit pendidikan. Selanjutnya, materi yang disampaikan oleh Bapak Basri Zain tentang moderasi beragama. Definisi moderasi secara etimologis berarti
wasatiyah atau berarti jalan tengah, posisi tengah atau berkeadilan. Secara terminologis, paham atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan atau keberagaman, toleransi dengan berpijak pada tawazun. Dasar teologisnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 103 dan beberapa hadis sahih. Kenapa moderasi relevan dan penting di Indonesia? Yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi adab dan harmoni antar pemeluk umat, pemeluk agama. Yang kedua, otoritas Islam di Nusantara atau di Indonesia melalui dakwah, bukan perang. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Pesan dari bapak tersebut adalah yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan dalam moderasi beragama. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa harus cerdas dalam bidang akademik, religius, dan kebinekaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.